Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahmud Rujini SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah struktur hewan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan yaitu Prandada Dani dengan NPM 211060136 dan saya sendiri Rismawati dengan NPM 211060140, yang dimana materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Prananda, saya persilahkan. Yang pertama adalah sistem ereksi pada hewan. Sistem ereksi adalah suatu sistem yang menyelenggarakan proses pengeluaran zat-zat. Zat-zat ini merupakan hasil proses metabolisme dalam tubuh yang sudah tidak berguna lagi. Alat pengeluaran pada setiap jenis hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatannya, maka akan semakin kompleks juga alat pengeluarannya. Materi yang kedua, ekskresi hewan darat dan akuatik. Yang A, akresi hewan darat. Salah satu contoh akresi pada hewan darat yaitu mamalia. Mamalia mempunyai alat akresi yaitu yang sebagai alat akresi, ginjal akan menjalankan 3 tahapan dalam proses pembuangan, termasuk penyaringan, penyerapan, dan agumentasi. Yang kedua, kulit berperan dalam pembuangan sisa-sisa berupa keringat melalui permukaan tubuh. Yang ketiga, paru-paru juga berperan dalam sistem akresi. Fungsinya adalah pengeluaran sisa-sisa gas proses pernapasan yaitu CO2 atau karbon dioksida dan H2O, uap, air. Yang keempat, hati berperan penting dalam sistem akresi, fungsi mengeluarkan racun di dalam tubuh. Yang B, akresi hewan akuatik. Ikan mempunyai sistem akresi berupa ginjal dan suatu lubang pengeluaran yang disebut urogenital. Lubang urogenital ialah lubang tempat pembuarannya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak, sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Materi yang ketiga, organ ekskresi pada hewan. Hewan yang belum memiliki organ ekskresi adalah yang pertama, protozoa. Protozoa terus-menerus mengeluarkan kelebihan air dari dalam tubuhnya untuk mempertahankan cairan tubuh yang hiperosmosis. Maka protozoa tidak harus mengeluarkan hanya air saja, tetapi juga mengganti zat-zat terlarut yang ikut hilang. Yang kedua, Coelenterata. Coelenterate mengekspresikan sisa metabolismenya melalui proses difusi, dan ia memiliki astrofosit yaitu sel-sel fagosit yang dapat menelan dan memindahkan zat-zat asing. Ya, seperti gambar yang di layar, itu adalah sistem ereksi pada Platyhelminthes, salah satu hewan yang belum memiliki organ ekskresi. Yang B, hewan yang memiliki organ nefridial. Organ ekskretori terdapat pada hewan memiliki tubuh bilateral simetris. Salah satu tipe yaitu nefridal. Terdapat 2 organ utama nefridal, yaitu yang pertama protonefridium, suatu pembuluh yang ujungnya internalnya tertutup pada bagian dalam ujungnya ini memiliki sel api atau sel rambut seperti pada Platyhelminthes. Yang kedua, metanefridium, suatu pembuluh yang ujungnya berhubungan dengan rongga tubuh pada cacing tanah yang merupakan anggota annelid. Setiap segmen dalam tubuhnya mengandung sepasang metanefridium. Seperti gambar di layar, yaitu gambar titik 12, sistem itu adalah salah satu contoh sistem ekskresi pada annelida. Yang keempat, sistem ekresi pada hewan invertebrata. Sistem ekresi pada hewan invertebrata lebih sederhana dibandingkan hewan vertebrata. Yang A, itu ada organ sistem ekresi makhluk hidup satu sel atau protozoa. Makhluk hidup satu sel mengeluarkan sisa-sisa metabolismenya dengan cara difusi. Karbon dioksida hasil respirasi seluler dikeluarkan dengan cara difusi. Selain itu,
Ada cara lain, yaitu dengan cara membentuk vakuola yang berisi sisa metabolisme. Makhluk hidup satu sel membentuk vakuola yang berisi sisa metabolisme, lalu mengeluarkannya dari dalam sel. Pada hewan coleoterata dan porifera yang hidup sebagai koloni sel, mekanisme akresinya dengan cara mendifusikan zat-zat yang akan dibuang dari satu sel ke sel yang lain sehingga akhirnya dilepaskan ke lingkungan. Yang B, organ sistem ekresi planaria. Organ ekresi yang paling sederhana ditemukan pada cacing pipih atau planaria. Organ ekresi pada planaria berupa jaringan menyerupai pipa yang bercabang-cabang. Organ tersebut bernama protonefridia. Jaringan pipa tersebut dinamakan nefridiofor. Ujung dari cabang nefridiofor disebut sel api atau flame cell. Dinamakan karena ujung sel tersebut termasuk bergerak, menyerap, dan menyaring sisa metabolisme pada sel-sel sekitarnya, kemudian mengalirkannya melalui nefridiofor menuju pembuluh ekskretori. Yang C, ada organ sistem ekresi cacing tanah, di mana cacing tanah, moluska, dan beberapa hewan invertebrata lainnya memiliki struktur ginjal sederhana yang disebut nefridia. Struktur tersebut terdapat di setiap segmen tubuhnya. Dalam cairan tubuh cacing tanah yang memenuhi rongga tubuhnya terkandung sisa metabolisme maupun nutrien. Cairan inilah yang disaring oleh ujung tabung terbentuk corong dengan silia yang disebut nefrostom. Dari nefrostom, hasil yang disaring tersebut kemudian dibawa melewati tubulus sederhana yang juga diselaputi oleh kapiler-kapiler darah. Pada tubulus ini terjadi proses reabsorpsi bahan-bahan yang penting seperti garam-garam dan nutrien larut. Air dan zat-zat buangan dikumpulkan dalam tubulus pengumpul, suatu wadah yang merupakan bagian dari nefridia untuk selanjutnya dikeluarkan melalui lubang ekretori di dinding tubuh yang biasa disebut nefridiofor. Yang D, organ sistem ekresi serangga. Alat ekresi serangga, contohnya belalang, adalah tubulus Malpighi. Badan Malpighi terbentuk bulu-bulu halus yang terikat pada ujung usus posterior belalang yang berwarna kekuningan. Zat-zat buangan diambil dari cairan tubuh atau hemolimfa oleh saluran Malpighi di bagian ujung. Kemudian cairan masuk ke bagian proksimal, lalu masuk ke usus belakang dan dikeluarkan bersama fase dalam bentuk kristal-kristal asam urat. Yang kelima itu ada sistem ekresi pada hewan vertebrata. Pada vertebrata terdapat pada tipe ginjal, diantaranya adalah pronephros, mosanephros, metanephros. Yang dimana pronephros adalah tipe ginjal yang berkembang pada fase embrio dan atau larva. Pada tahap selanjutnya, ginjal prenephros digantikan oleh tipe ginjal mesonephros. Ketika hewan dewasa, ginjal mesonephros digantikan oleh ginjal metanephros. Pada mamalia, reptilia, dan aves, tipe ginjal yang dimiliki adalah mesonephros. Namun setelah dewasa, mesonephros akan diganti oleh metanephros. Pada organ sistem ekresi viskus atau ikan,
Ginjal pada ikan adalah sepasang ginjal sederhana yang disebut mesonefros. Setelah dewasa, mesonefros akan berkembang menjadi ginjal opisthenosfros. Tubulus ginjal pada ikan mengalami modifikasi menjadi saluran yang berperan dalam transport spermatozoa atau ductus efferent ke arah kloaka. Ikan memiliki bentuk ginjal yang berbeda sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Pada ikan air tawar, kondisi lingkungan sekitar yang hipotonis membuat jaringan ikan sangat mudah mengalami kelebihan cairan. Ginjal ikan air tawar memiliki kemiripan dengan ginjal manusia. Mekanisme filtrasi dan reabsorpsi juga terjadi pada ginjal ikan. Mineral dan zat makanan lebih banyak diabsorpsi, sedangkan air hanya sedikit diresap dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin pada volume besar. Ikan air tawar menjaga jaringan tubuhnya agar tetap dalam keadaan hipertonik. Ekresi amonia dilakukan dengan cara difusi melalui insangnya. Ikan yang hidup di air laut memiliki cara adaptasi yang berbeda. Ikan air laut sangat mudah mengalami dehidrasi karena air tubuhnya akan cenderung mengalir keluar ke lingkungan sekitar melalui insang, mengikuti perbedaan tekanan osmotik. Ikan air laut tidak memiliki glomerulus sehingga mekanisme filtraris tidak terjadi dan reabsorpsi pada tubulus juga terjadi pada skala yang kecil. Oleh karena itu, ikan air laut beradaptasi dengan banyak meminum air laut, melakukan desalinasi atau menghilangkan kadar garam dengan melepaskannya lewat insang dan menghasilkan sedikit urin. Urin yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui lubang di dekat anus. Hal ini berbeda dengan pengeluaran urin dari ikan chondrichthyes, misalnya hiu. Ikan hiu mengeluarkan urin melalui seluruh permukaan kulitnya. Yang B, ada organ sistem ekresi amfibi atau kata. Tipe ginjal pada amfibi adalah tipe ginjal opisthenosfros. Kata ginjal memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang bersatu dan berakhir di kloaka. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada kata betina. Pada kata seperti halnya pada ikan, juga menjadi salah satu organ yang sangat berperan dalam pengaturan kadar air dalam tubuhnya. Kulit amfibi yang tipis dapat menyebabkan amfibi kekurangan cairan jika terlalu lama berada di darat. Begitu pula jika kata berada terlalu lama pada air tawar, air dengan sangat mudah masuk secara osmosis ke dalam jaringan tubuh melalui kulitnya. Kata dapat mengatur laju filtrasi dengan bantuan hormon sesuai dengan kondisi air di sekitarnya. Ketika berada dalam air dengan jangka waktu yang lama, kata mengeluarkan urin dengan volume yang besar. Namun, kadang kandung kemih kata dapat dengan mudah terisi air. Air tersebut dapat diserap oleh jinjing kandung kemihnya sebagai cadangan air ketika kata berada di darat untuk waktu yang lama. Yang C, organ sistem ekresi reptilia. Tipe ginjal pada reptilia adalah metanefros, yang dimana pada saat embrio reptilia memiliki ginjal tipe pronefros, kemudian pada saat dewasa berubah menjadi mesonefros hingga metanefros. Hasil ekresi pada reptilia adalah asam urat. Asam urat ini tidak terlalu toksik
jika dibandingkan dengan amonia yang dihasilkan oleh mamalia. Asam urat dapat juga diekskresikan tanpa disertai air dalam volume yang besar. Asam urat tersebut dapat diekskresikan dalam bentuk pasta berwarna putih. Beberapa jenis reptilia juga menghasilkan amonia, misalnya pada buaya dan kura-kura. Penyu yang hidup di lautan memiliki kelenjar ekskresi untuk mengeluarkan garam dan kandungnya di tubuhnya. Dalam tubuhnya, muara kelenjar ini adalah di dekat mata. Hasil ekskresi yang dihasilkan berupa air yang mengandung garam ketika penyu sedang bertelur. Kita seringkali ya melihatnya mengeluarkan semacam air mata, namun ketika yang dilihat sebenarnya adalah hasil ekskresi garam. Ular buaya dan aligator tidak memiliki kandung kemih hingga asam urat yang dihasilkannya ginjal keluar bersama fases melalui kloaka. Yang D itu ada sistem ekskresi Aves. Burung memiliki ginjal dengan tipe metanefros. Burung tidak memiliki kandung kemih, sehingga urin dan fasesnya bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Urin pada burung diekskresikan dalam bentuk asam urat. Metabolisme burung sangat cepat. Peningkatan efektivitas ini terlihat pada jumlah nefron yang dimiliki oleh ginjal burung. Setiap 1 mm per kubik ginjal burung terdapat 100 sampai 500 nefron. Jumlah tersebut hampir 100 kali lipat jumlah nefron pada manusia. Jenis burung juga memiliki kelenjar ekskresi garam yang bermuara pada ujung matanya. Hal tersebut untuk mengimbangi pola makannya yang memangsa ikan laut dengan kadar garam tinggi. Dari kesimpulan materi kami yaitu ekskresi adalah proses pengeluaran produk limbah, metabolisme, dan bahan-bahan tidak berguna lainnya dari tubuh suatu organisme. Organ-organ yang bertugas di sini adalah paru-paru, kulit, dan ginjal. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida lewat respirasi. Kulit mengeluarkan garam melalui keringat, dan ginjal mengeluarkan limbah nitrogen seperti urea, asam urat, dan amonia. Hewan sebagai makhluk hidup juga memiliki sistem ekskresi. Hewan bernafas, mengonsumsi air dan makanan, kemudian mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak mereka butuhkan lagi. Tapi hewan sendiri bermacam-macam, karena itu sistem ekskresinya pun berbeda-beda. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.